Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah benar ini kelas 12 IPA 2? Benar, Alhamdulillah berarti Ibu tidak salah masuk kelas ya. Kalau begitu, apakah teman-temannya sudah masuk semua atau masih ada yang di luar? Sudah masuk semua, oke. Baik teman-teman semua, di sini Ibu ingin meminta waktu dari teman-teman sedikit aja ya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong duduknya dirapihkan, duduk sesuai dengan bangkunya masing-masing ya teman-teman, agar nanti pembelajaran bisa dilakukan secara nyaman dan enak karena terlihat rapi. Oke, baik. Di sini siapa ketua kelasnya? Hilmi. Oke, Hilmi, Ibu minta tolong untuk pimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Silakan Hilmi. Baik, terima kasih Hilmi yang sudah mau membantu Ibu untuk memimpin teman-teman membaca doa sebelum belajar. Oke, sebelum Ibu menyampaikan maksud dan tujuan Ibu datang ke kelas 12 IPA 2 ini, Ibu ingin bertanya apakah ada yang sudah kenal dengan Ibu? Baik, jadi dikarenakan ada yang sudah kenal dan juga ada yang belum, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman semua, nama Ibu yaitu Ibu Arini Syahada. Teman-teman bisa memanggil Ibu dengan Ibu Arin saja ya, biar simple. Nah, Ibu di sini sebagai guru BK. Teman-teman, ada yang tahu guru BK itu apa? Atau pengertian dari bimbingan konseling, teman-teman ada yang tahu? Baik, dikarenakan tidak ada yang tahu, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan ya apa itu bimbingan konseling. Jadi teman-teman semua, bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan dari seorang ahli atau biasa disebut oleh konselor kepada seorang individu atau biasa disebut konseli, yang dimana dilakukan secara tatap muka langsung yang bertujuan agar mampu mengetahui permasalahan yang sedang dialami konseli dan konseli tersebut mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itulah pengertian dari bimbingan konseling. Bisa dipahami teman-teman? Oke, jadi jika teman-teman semua di sini ada yang merasa ingin dibicarakan atau ingin disampaikan kepada Ibu, teman-teman bisa langsung menemui Ibu di ruang BK ya. Bisa dimengerti? Oke, baik. Dikarenakan kita sudah berkenalan, jadi di sini Ibu akan menyampaikan maksud dan tujuan Ibu datang ke kelas 12 IPA 2. Nah, jadi kedatangan Ibu ke kelas teman-teman ini, Ibu ingin meminta sedikit waktu dari teman-teman untuk membantu Ibu mengisi sosiometri. Teman-teman, ada yang tahu sosiometri itu apa? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu jelaskan ya apa itu sosiometri. Jadi teman-teman semua bisa didengarkan ya. Sosiometri ini merupakan sebuah alat atau metode yang berguna untuk mengumpulkan data. Nah, sosiometri sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui suatu hubungan sosial seseorang. Dengan sosiometri kita bisa mengetahui baik atau tidaknya hubungan sosial atau hubungan pertemanan seseorang di dalam kelompoknya. Nah, bisa dimengerti teman-teman? Oke, baik jika bisa dimengerti. Nah, sosiometri sendiri memiliki banyak manfaat. Nah, beberapanya itu diantara lain, yang pertama bisa mengetahui tingkat hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya. Kemudian juga bisa untuk mengelola kelas, membuat kelompok belajar, kemudian mengurangi konflik, dan bisa meningkatkan komunikasi antar siswa. Bisa dipahami teman-teman? Oke, sebelum Ibu lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman, Ibu minta tolong untuk mengisi sosiometri yang sudah Ibu bawa.
Nah, nanti akan Ibu bagikan, kemudian akan Ibu jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Teman-teman cukup menyediakan alat tulis seperti pulpen atau pensil. Bisa dimengerti? Oke, baik. Jika bisa dimengerti, Ibu langsung membagikan ya teman-teman. Nanti semua orang mendapatkan satu kertas sosiometri. Oke, apakah sudah dapat semua sosiometrinya? Baik, jika sudah, mohon didengarkan penjelasan Ibu tentang cara pengisiannya ya. Jadi, sosiometri ini harus diisi dengan bersungguh-sungguh dan juga harus jujur. Nah, sosiometri sendiri tidak akan mempengaruhi nilai dari teman-teman di sini. Makanya, teman-teman harus bisa mengisinya dengan sungguh-sungguh tanpa harus takut atau khawatir jika akan mempengaruhi nilai. Bisa dimengerti? Kemudian, teman-teman tidak perlu takut atau khawatir jika data-data yang Ibu dapatkan dari sosiometri yang sudah teman-teman isi ini akan bocor ya. Karena Ibu akan menjaga apapun kerahasiaan yang Ibu dapatkan dari kelas ini. Jadi teman-teman tenang saja, Ibu tidak akan menyebarluaskan apapun data atau informasi yang Ibu dapatkan dari kelas ini. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, bisa dilanjut ya. Jika sudah dimengerti, teman-teman bisa langsung mengisi identitas di kolom yang sudah Ibu sediakan di kertas sosiometri. Nah, ayo diisi terlebih dahulu, jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika sudah, Ibu akan menjelaskan cara pengisiannya. Jadi, di situ Ibu menuliskan untuk teman-teman memilih 2 orang nama teman yang paling disukai untuk diajak bermain. Nah, namanya itu yang ada di kelas ini ya, teman-teman. Kemudian ada juga pilihan 1 dan pilihan 2. Nanti teman-teman menuliskan 2 orang nama tersebut di pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 merupakan orang yang paling sangat teman-teman sukai untuk diajak bermain sebagai orang pertama yang nantinya akan teman-teman diajak untuk bermain gitu ya. Nah, pilihan kedua ini juga sama, orang yang paling disukai, namun maksudnya jika tidak ada orang yang pertama, teman-teman akan bermain pada orang yang di pilihan kedua. Begitu bisa dimengerti teman-teman? Oke, baik. Jika bisa dimengerti, teman-teman boleh langsung mengisi. Namun jika ada pertanyaan, langsung teman-teman tanyakan kepada Ibu ya. Oke, silahkan mengisi teman-teman. Teman-teman, apakah sudah selesai untuk pengisian sosiometrinya? Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung dikumpulkan kembali kepada Ibu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengumpulkan. Data sosiometri yang sudah teman-teman isi ini akan Ibu olah dan nanti hasilnya akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian teman-teman sekali lagi jangan takut atau khawatir jika data ini akan bocor ya teman-teman, karena Ibu akan memegang kerahasiaan apapun yang Ibu dapatkan dari kelas ini. Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 12 IPA 2 yang sudah mau membantu Ibu untuk mengisi sosiometri ini. Dikarenakan waktunya juga sudah habis, Ibu pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman untuk membahas hasil. Oke, baik. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana saya mengolah data untuk membuat sosiometri dari situs sosiometri.sidek.com. Jadi teman-teman bisa langsung saja buka di Google sosiometri.sidek.com. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jika teman-teman sudah pernah daftar dan sudah mempunyai akun, teman-teman langsung bisa login. Namun jika belum, teman-teman harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa klik tulisan yang pendaftaran, lalu teman-teman mengisi semua kolom yang sediakan.
baru bisa teman-teman daftar untuk memiliki akun. Nah, dikarenakan saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung login. Nanti setelah login, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat sosiogramnya, teman-teman bisa langsung klik yang tulisan sosiometri. Nah, jika sudah diklik, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik yang import project. Nah, jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mengupload file, teman-teman harus mendownload template yang sudah disediakan oleh situs ini terlebih dahulu agar nanti mudah terdeteksi oleh situs ini. Oke, setelah kita mengklik format yang file Excel ini akan muncul dan teman-teman langsung bisa download template file Excel. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa langsung sesuaikan dengan template-nya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung lampirkan filenya, kemudian klik upload. Kemudian jika sudah diupload, nanti tampilannya akan langsung muncul seperti ini. Ada sosiogram, indeks pemilihan, tabulasi arah pilihan, input data, dan pengaturan. Nah, lihat teman-teman, jadi sudah jadi ya sosiogramnya. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi membuat sosiogram ini dengan cara manual. Cukup dengan memasukkan file yang sesuai dengan template dari situs sosiometri SIDEK, kita sudah bisa langsung mendapatkan sosiogramnya. Nah, di situ ada penjelasan bahwa titik-titik yang ada bisa dipindahkan untuk merapikan tampilan. Berusaha agar garis tidak saling berimpitan. Titik-titik hanya bisa digeser pada lingkarannya. Jadi nanti jika teman-teman merasa bahwa sosiometri atau sosiogramnya ini merasa berantakan atau nomornya tidak terlihat, teman-teman bisa dipindahkan ya titik-titiknya. Tinggal dipencet dan kemudian digerakkan sesuai arah yang teman-teman mau. Nah, jika sudah, teman-teman nanti bisa langsung mendownload gambar dari sosiogram ini dan kemudian teman-teman bisa logout kembali. Mungkin cukup sekian dari saya untuk cara pengolahan data sosiometri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan ini Ibu akan membahas atau menyampaikan hasil dari sosiometri yang sudah teman-teman isi pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman bisa lihat di sebelah kanan Ibu di sini ada hasil dari sosiometri. Nah, sedikit Ibu jelaskan ya. Jadi, nama teman-teman semua di sini sudah Ibu ganti menggunakan kode angka, yang dimana kode angka tersebut hanya Ibu yang mengetahuinya karena Ibu menjaga asas kerahasiaan data teman-teman. Bisa dimengerti? Oke, baik. Kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada yang berbentuk bulat dan berbentuk kotak. Nah, berbentuk bulat itu menandakan jenis kelamin laki-laki dan yang berbentuk kotak itu menandakan jenis kelamin perempuan. Kemudian ada juga panah yang berwarna merah dan panah yang berwarna hijau. Panah berwarna merah menunjukkan pilihan 1 dan panah berwarna hijau menunjukkan pilihan 2. Bisa dimengerti, teman-teman? Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini, nama yang paling banyak dipilih adalah nama 2426 yang ada di lingkaran yang paling dalam, itu yang menjadi pusatnya. Nah, mereka merupakan nama yang paling banyak dipilih di kelas 12 IPA 2 ini. Masing-masing dipilih oleh 4 orang, 2 pilihan 1 dan 2 lagi pilihan 2. Kemudian teman-teman juga bisa lihat yang berada di lingkaran paling luar itu ada nama atau angka 8, 18, dan 25. Nah, itu merupakan nama yang sama sekali tidak dipilih oleh teman-teman kelas 12 IPA 2. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hubungan sosial di kelas 12 IPA 2 ini cukup seimbang karena menggambarkan pola relasi yang hampir menyeluruh.
Namun harus ada perbaikan dikarenakan ada 3 anak yang terisolir di sini. Jadi anak yang terisolir ini merupakan anak yang tidak dipilih teman-teman, atau mereka tidak mempunyai teman untuk bergaul, jarang dipilih, dan seringkali menerima penolakan dari lingkungannya. Untuk itu, ibu ingin memperbaiki hubungan sosial yang ada di kelas 12 IPA 2 ini agar semakin membaik hubungan sosialnya, tidak ada lagi yang tidak dipilih, semua harus berteman dan tidak ada lagi teman-teman yang tidak dipilih. Bisa dimengerti, teman-teman? Nah, dikarenakan anak yang terisolir ini tidak bisa dianggap remeh karena akan memiliki dampak buruk pada mereka yang terisolir. Jadi, ibu mengharapkan hubungan sosial di kelas 12 IPA 2 ini bisa lebih baik dengan cara ibu memberikan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan kelas 12 IPA 2 ini. Sampai di sini bisa dimengerti teman-teman semua? Jika ada pertanyaan atau ada yang belum teman-teman mengerti, boleh teman-teman semua tanyakan pada ibu ya. Oke, baik. Kalau begitu, boleh ibu lanjut? Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan program dan layanan apa saja yang sudah Ibu buatkan untuk kelas 12 IPA 2 ini sesuai dengan kebutuhan. Baik, bisa langsung dilihat lagi di sebelah kanan Ibu di sebelah sini. Di situ sudah tertera 10 program untuk kelas 12 IPA 2. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu. Oke, baik. Kita baca bersama ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ada 10 kolom. Yang pertama itu ada kolom nomor, yang kedua ada bidang layanan, yang ketiga ada tujuan dari layanan, yang keempat ada komponen layanan, dan yang kelima ada strategi layanan, keenam ada kelas, ketujuh ada materi, kedelapan metode, kesembilan media, dan yang terakhir ke-10 itu evaluasi. Nah, pada nomor 1 yaitu bidang layanan pribadi, tujuan dari layanannya itu peserta didik mampu menyadari bahwa manusia makhluk sosial. Kemudian komponen layanannya itu ada layanan dasar atau informasi. Kemudian strategi layanannya ada bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal ini merupakan layanan yang diberikan secara banyak orang. Jadi bisa mencakup banyak orang atau misalnya satu kelas ini langsung ibu bisa berikan layanan. Oke, baik, dilanjut. Kemudian kelasnya ada kelas 12 IPA 2, materinya ada manusia merupakan makhluk sosial, metode yang dipakai ada ceramah dan tanya jawab, kemudian media yang diperlukan ada slide PowerPoint, proyektor, alat tulis, dan HP. Kemudian evaluasi yang terakhir itu ada Laijapen. Laijapen di sini merupakan penilaian jangka pendek. Jadi nanti setelah teman-teman mendapatkan program, teman-teman akan mengisi Laijapen ini yang dimana nantinya untuk evaluasi program selanjutnya. Baik, bisa dimengerti? Oke, yang selanjutnya nomor 2, bidang layanan masih sama, masih di pribadi. Tujuan dari layanannya itu peserta didik mampu membiasakan diri untuk mengucap 3 kata ajaib, yaitu kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian komponen layanannya itu ada layanan dasar atau informasi. Strategi layanannya masih sama di bimbingan klasikal. Kelasnya pasti kelas 12 IPA 2. Materinya yaitu pembiasaan diri mengucapkan 3 kata ajaib. Metode yang dipakai yaitu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Media yang diperlukan ada slide PowerPoint, proyektor, alat tulis, dan HP. Kemudian evaluasinya masih sama yaitu menggunakan Laijapen. Yang ketiga, bidang layanannya ada bidang pribadi. Tujuan dari layanannya, peserta didik mampu bertutur kata yang baik dan sopan. Kemudian komponen layanannya yaitu layanan dasar atau informasi. Kemudian strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini berbeda dengan bimbingan klasikal. Jika bimbingan klasikal merupakan layanan yang bisa mencakup banyak orang, kalau di bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan
dengan cara membagi beberapa kelompok. Jadi misalnya di kelas ini nanti Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok kecil, begitu. Oke, lanjut lagi, kelasnya ada 12 IPA 2. Materi yang akan disampaikan bertutur kata yang baik dan sopan. Metode yang digunakan ada diskusi dan tanya jawab. Media yang diperlukan ada alat tulis dan juga HP. Kemudian evaluasinya sama, yaitu Leijapen. Oke, lanjut lagi yang keempat. Bidang layanannya masih di pribadi, kemudian tujuan dari layanannya itu peserta didik mampu berpenampilan yang baik dan rapi. Kemudian komponen layanannya ada layanan dasar, strategi layanannya ada bimbingan konseling, kelasnya ada kelas 12 IPA 2, kemudian materi yang akan disampaikan yaitu berpenampilan yang baik dan rapi. Metode yang digunakan ada ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Kemudian media yang dibutuhkan ada slide PowerPoint, video, proyektor, alat tulis, dan juga HP. Tentunya evaluasinya masih sama, yaitu Leijapen. Kemudian yang kelima ada di bidang layanannya itu pribadi, tujuannya peserta didik mampu mengendalikan emosi dengan baik. Kemudian komponen layanannya itu ada layanan dasar atau informasi. Kemudian strategi layanannya ada bimbingan kelompok, kelasnya kelas 12 IPA 2. Materi yang disampaikan yaitu mengendalikan emosi dengan baik. Metode yang digunakan ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Media yang diperlukan ada slide PowerPoint, proyektor, alat tulis, dan HP. Dan pasti evaluasinya yaitu masih sama, ya Leijapen. Baik, setelah Ibu bacakan dan sedikit Ibu jelaskan dari 5 program tersebut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika belum dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Oke, baik. Berarti Ibu bisa lanjutkan ke program 6 dan 10-nya. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi, bidang layanan yang ke-6 itu masih di bidang layanan pribadi. Tujuannya untuk peserta didik mampu bertanggung jawab dan berperan aktif dalam tugas kelompok. Komponen layanannya ada layanan dasar, strategi layanannya ada bimbingan kelompok, kemudian kelasnya kelas 12 IPA 2. Materi yang akan disampaikan yaitu bertanggung jawab dan aktif dalam tugas kelompok. Kemudian metode yang dipakai ada diskusi dan tanya jawab. Terus media yang diperlukan ada alat tulis dan HP. Evaluasinya yaitu Leijapen. Kemudian yang ketujuh ada bidang pribadi yang dimana memiliki tujuan orang tua peserta didik mampu mengurangi sifat overprotective pada anak. Komponen yang dipakai yaitu layanan responsif yang melibatkan kolaborasi orang tua. Kemudian strategi layanannya itu ada bimbingan klasikal. Kelasnya ada kelas 12 IPA 2. Materi yang disampaikan yaitu mengurangi sifat overprotective pada anak. Metode yang digunakan ada ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Kemudian media yang diperlukan ada slide PowerPoint, proyektor, alat tulis, dan HP. Evaluasinya yaitu Leijapen. Baik, yang ke-8 di sini bidang layanannya itu berbeda, yaitu bidang layanan sosial dengan tujuan peserta didik mampu bertingkah laku yang baik saat di rumah, di sekolah maupun di masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian komponen layanannya ada layanan dasar informasi, strategi layanan yang dipakai ada bimbingan klasikal, kemudian kelas 12 IPA 2, materi yang disampaikan ada tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian metode yang digunakan ada ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Kemudian media yang diperlukan ada slide PowerPoint, video, proyektor, alat tulis, dan HP. Dan evaluasinya Leijapen. Kemudian yang ke-9 masih di bidang sosial dengan tujuan peserta didik mampu memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan teman. Komponen yang dipakai ada perencanaan individual, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Strategi yang digunakan ada bimbingan kelompok, kelasnya yaitu kelas 12 IPA 2. Kemudian materi yang akan disampaikan yaitu memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan teman. Metode yang digunakan ada diskusi dan tanya jawab. Media yang diperlukan ada alat tulis dan HP. Kemudian evaluasi yaitu Leijapen.
Oke, yang terakhir yang ke-10, bidang layanannya ada sosial, kemudian tujuannya itu peserta didik mampu mengetahui hubungan yang baik dengan teman sebaya. Kemudian komponen layanannya ada layanan dasar informasi, strategi layanannya ada bimbingan kelompok, kelasnya kelas 12 IPA 2. Materi yang akan disampaikan yaitu hubungan yang baik dengan teman sebaya. Metode yang digunakan ada ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Kemudian media yang digunakan ada slide PowerPoint, proyektor, alat tulis, dan HP. Kemudian evaluasinya masih sama yaitu Leijapen. Nah, apakah teman-teman bisa dimengerti dari semua program yang sudah Ibu sampaikan? Oke teman-teman, jadi nanti kita akan melaksanakan 10 program tersebut. Kemudian nanti kita lihat apakah hubungan sosial di kelas 12 IPA 2 ini mengalami proses atau menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Karena Ibu berharap dengan adanya program dan layanan di kelas 12 IPA 2 ini, hubungan sosial di sini akan menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi anak-anak yang terisolir. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada Ibu, langsung saja datang ke ruang BK ya teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman, hasil dari sosiometri dan juga program untuk kelas 12 IPA 2. Nanti jika ada informasi lebih lanjut akan Ibu sampaikan lagi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih sudah mau, mendengarkan dan juga menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan hasil sosiometri maupun program untuk kelas 12 IPA 2. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.